Feeling dalam sebuah pertempuran memanglah sangat berperan penting dan mempengaruhi hasil akhir. Dalam pertarungan ini selalu terjadi pada setiap karakter yang bergerak tanpa berpikir terlebih dahulu. Gerakan tersebut adalah gerakan refleks tubuh manusia. Contohnya adalah ketika kita membawa sebuah telur, kemudian telur tersebut jatuh, otomatis kita langsung bergerak menangkap telur yang jatuh tersebut. Namun dalam dunia One Piece, refleks juga selalu diperlihatkan. Sebelum kita ke dunia baru, kita belum diperlihatkan atau dijelaskan dari insting tersebut. Setelah jauh mengarungi lautan, kita baru diperlihatkan bahwa ada sebuah kekuatan yang sangat berpengaruh besar terhadap serangan atau yang bisa kita sebut dengan refleks. Namun di dunia baru, refleks bukanlah sembarang refleks. Diketahui juga refleks di dunia baru berdasarkan kekuatan haki observasi atau haki kenbun seseorang. Dan inilah orang-orang pemilik haki kenbun terbaik sejauh ini. Namun urutan ini bukan berdasarkan yang terlemah hingga yang terkuat, tetapi urutan secara acak. Kemudian kalian simpulkan berdasarkan pemikiran atau pilihan kalian sendiri. Yang pertama adalah Mamang Yasop. Kita tahu bahwa orang ini adalah seorang sniper handal dari bajak laut Akagami. Orang ini ketika pertama kali diperlihatkan dapat menembak antena semut dari jarak ratusan meter tanpa melukai semut tersebut. Haki kenbun milik Yasop menjadi salah satu haki kenbun terbaik, karena tidak mungkin jika sekelas sniper seorang Yonko memiliki haki kenbun yang biasa saja. Memang dalam kasus kekuatan ada beberapa tingkatan, bisa saja haki kenbun milik Mamang Yasop berada di level yang tinggi. Kita pernah diperlihatkan di Movie Red bahwa Mamang Yasop bisa menggunakan haki kenbun berbeda dimensi untuk menghubungi anaknya yaitu Usop. Seandainya Mamang Yasop tidak menggunakan haki kenbun, maka Usop tidak akan bisa menyadari Yasop. Maka dari hal tersebut kita bisa berpatokan bahwa haki Yasop menjadi salah satu haki yang terbaik. Selain haki, Yasop pun bisa berperan penting dalam menggunakan kekuatannya. Karena jika seseorang mempunyai pedang yang hebat tetapi tidak bisa menggunakannya, sama saja dengan wadul alias bohong. Di sini Mamang Yasop mengoptimalkan kekuatan haki kenbunnya dengan skillnya sebagai sniper yang handal. Yang kedua adalah AA Katakuri. Orang ini sangatlah luar biasa edan. Kita melihat pertarungan Luffy melawan orang ini sangatlah kuat. Katakuri memiliki haki kenbun yang bisa melihat beberapa detik ke masa depan. Untuk mengalahkan Katakuri, Luffy memerlukan sebuah teknik Snake Man. Fokus utama haki kenbun tingkat lanjut adalah sebuah kecepatan. Jika musuh melakukan gerakan kecepatan dan banyak bergerak, otomatis haki kenbun akan sangat sulit dilakukan. Karena jurus dari Luffy memiliki sebuah kecepatan dan tidak tentu arahnya berbagai pantulan dari pukulannya. Sejauh ini yang cukup menarik dari Katakuri adalah bisa melihat ke dimensi lain layaknya Yasop. Ini terbukti di Movie Red ketika Katakuri datang dan menghadap kepada Akagami. Namun haki dari kru Akagami seperti Yasop berada satu tingkat di atas Katakuri. Begitupun dengan Akagami. Akagami berbicara bahwa bukan hanya Katakuri saja yang bisa menggunakan haki kenbun. Memang di sini Akagami jika berhadapan dengan Katakuri akan jauh berbeda levelnya. Tetapi lawan terbaik dari Luffy untuk menjadikan Luffy sebagai manusia yang melewati batasannya saat itu adalah Katakuri. Luffy memperhatikan gerakan Katakuri dan sekaligus menyadari bahwa haki dari Katakuri harus dilawan dengan jurus yaitu Snake Man. Tidak ada yang bisa menjatuhkan Katakuri sampai Luffy melawannya. Yang terbaik dari Katakuri adalah sportivitasnya terhadap lawan. Katakuri ingin menang dengan terhormat, sekaligus pengguna haki terbaik dari kru bajak laut Big Mom. Yang berikutnya si Abah Shirohige. Orang yang satu ini sudah jelas jangan ditanyakan lagi soal haki. Orang dari masa lalu adalah seorang pengguna haki tingkat lanjut atau tingkat tinggi. Namun di usia tua kemampuan Shirohige jauh menurun karena termakan usia dan pola hidup yang tidak sehat. Haki kenbun milik si Abah yang satu ini selalu aktif sepanjang waktu meskipun dia tertidur. Haki observasi ini terbukti dari Ace yang akan menyerang Shirohige ketika tertidur. Seakan-akan haki tersebut dapat membangunkan Shirohige entah seperti apa, atau karena haki bisa dipancarkan dari tubuh seseorang hingga ada serangan atau pergerakan di sekelilingnya, otomatis haki tersebut merespon kepada pemiliknya. Marco pernah berbicara ketika Squardo menyerang Shirohige di Marineford, seharusnya Shirohige dapat menyadarinya. Entah karena Shirohige sengaja menerima serangan tersebut, entah karena haki dari Shirohige menurun akibat kondisi tubuhnya yang sudah tua dan sedikit bau tanah dan sakit-sakitan. Tetapi yang jelas orang ini sangatlah luar biasa edan. Bukan hanya soal haki kenbun saja, tetapi haki Buso dan Hausoku hakinya pun berada pada level tertinggi. Yang berikutnya adalah Raja Kegelapan. Siapa lagi jika bukan si Abah Rayleigh? Orang ini dikatakan master ketiga jenis haki tingkat tinggi. Sudah jelas dan sudah dipastikan bahwa Mamang Rayleigh memanglah pengguna haki seluruhnya.
karena Rayleigh bukanlah pemakan buah iblis. Tangan kanan Raja Bajak Laut bukanlah kaleng-kaleng. Untuk mencapai dunia baru dan mengarungi luasnya lautan demi mengantarkan Roger menjadi bajak laut, Rayleigh harus menguasai haki tersebut sebagai wakil kapten. Kita tahu bahwa haki Kenbun milik Luffy pun diajarkan oleh orang ini. Bahkan kemungkinan besar bahwa Akagami juga diajarkan atau dilatih oleh Rayleigh dan diberitahu cara mengoptimalkan kekuatan haki tersebut. Tidak mungkin jika Akagami tidak belajar kepada Rayleigh dan Roger. Jika tidak kepada kedua orang ini, maka tidak ada indikasi bahwa Akagami belajar kepada orang lain. Guru sekaligus rekan, bahkan orang tua Akagami secara tidak langsung adalah Roger dan kawan-kawan. Maka kemungkinan besar Akagami belajar ketiga jenis haki kepada mereka. Namun di sini Akagami cukup hebat mengembangkan haki Kenbun dan haki yang lainnya. Karena sejatinya sebaik apapun guru mengajarkan sesuatu, tetapi jika muridnya beleguk dan tidak memiliki tekad yang kuat, maka sama saja dengan wadul alias bohong. Karena kekuatan Akagami melambangkan betapa kuatnya Rayleigh dari segi haki. Karena Akagami bukanlah pemakan buah iblis. Yang berikutnya adalah Mamang Mihawk. Sudah jangan ditanyakan lagi orang yang satu ini. Orang ini dikatakan adalah seorang peramal. Dulu di awal-awal One Piece, Mihawk disebut seorang peramal. Jika dulu sudah memiliki haki Kenbun yang kuat, maka haki Kenbun yang sekarang jelas lebih berkembang atau bisa jadi berada pada level tinggi. Orang ini masih menjadi tanda tanya dan belum jelas kekuatannya dan asal-usulnya. Kekuatan Mihawk diperlihatkan ketika di Marineford melawan atau menyerang Shirohige. Sekali tebasan dari Mamang Mihawk memiliki damage yang sangat besar bahkan dengan area. Namun ketika melawan Pista, sepertinya Mihawk masih menahan diri. Jika Mihawk menggunakan hakinya kepada Pista, sudah jelas Pista tidak akan kuat dalam beberapa menit saja dan modar. Bahkan saat beradu pedang dengan Pista, Mihawk masih menatap Luffy sambil mengatakan sesuatu tentang orang-orang yang menjadi pengikut Luffy di tempat tersebut. Puncak dari kekuatan Mamang Mihawk sepertinya berada pada pertarungannya bersama Akagami. Sudah jelas melawan Akagami atau pertarungan persahabatan tersebut mengeluarkan potensi terbaik untuk melatih diri mereka masing-masing. Dari indikasi Mihawk sejak dulu sudah disebutkan seorang peramal, maka saat ini kekuatan haki Kenbunnya jauh lebih berkembang. Sepertinya disebut seorang peramal adalah Mihawk bisa membaca gerakan yang belum dilakukan oleh orang lain menggunakan haki Kenbunnya. Yang berikutnya adalah manusia bercoret cap kuda langit, siapa lagi jika bukan Akagami no Sang. Sang adalah manusia yang sangatlah luar biasa edan. Sang juga adalah master dari ketiga jenis haki. Sang juga adalah gambaran dari betapa kuatnya Rayleigh dan Roger. Sepertinya Sang belajar dari mereka dan dikembangkan dengan skillnya hingga mencapai tahap tersebut. Sudah jelas dan sudah dipastikan bahwa kekuatan haki Kenbun dari Akagami no Sang berada pada level yang sangat tinggi. Haki ini juga sama halnya dengan Yasop dan Katakuri bisa melihat ke dimensi lain seperti di Mupi Red. Namun perbedaan Akagami dengan yang lainnya adalah Akagami bisa mematahkan haki orang lain dan bisa membatasi haki orang lain khususnya pada haki Kenbun. Akagami juga dijuluki sebagai haki killer atau pembunuh haki. Layaknya Rayleigh Raja Kegelapan, Akagami juga memiliki julukannya sendiri soal kekuatannya. Jika orang lain memiliki haki Kenbun bisa melihat 5 detik ke masa depan, maka Akagami jauh lebih lama dari mereka. Ini dibuktikan ketika Kid akan menghabisi Pulau Elbap dengan serangannya yaitu Dempang. Namun itu belum terjadi, tetapi Akagami sudah melihat apa yang akan dilakukan oleh Kid. Maka sebelum jatuhnya korban, Akagami langsung menyerang Kid dengan sekali tebasan bernama Kamusari. Jurus ini full menggunakan haki seperti yang dilakukan oleh Roger untuk menghajar Oden. Damage dari serangan tersebut sangatlah luar biasa edan, hingga narator pun berbicara bahwa bajak laut Kid sudah dihancurkan dan musnah. Ini membuktikan bahwa kualitas dari Akagami sangatlah luar biasa edan dan besar. Akagami adalah Roger dan Rayleigh di era baru. Namun perbedaannya Akagami tidak pergi ke pulau terakhir dan hanya menstabilkan dunia dari belakang layar saja. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan buat yang mau request sok aja nanti sama saya dibahas. Ya jadi seperti itulah menurut saya. Tapi itu mas secara garis besar ya, jangan terlalu dipercaya sih omongan saya mah ya. Kalian juga punya pendapat gitu. Kalau punya pendapat tulis aja gitu ya. Dan seperti si Abagap juga, si Abagap kan di sini saya nggak sebutkan gitu. Padahal si Abagap ini juga memiliki haki Kenbun yang sangatlah luar biasa gitu. Kelawan si Shiryu juga kemarin di Pulau Hachinosu menggunakan suke-suke untuk tidak terlihat, dan si Abagap ini sanggup gitu menghajar si Shiryu dengan mudah gitu, dengan gampang. Tapi ini mas secara garis besar seperti Enel juga ada pemiliki haki Kenbun atau observasi terbaik gitu. Satu pulau orang yang membicarakan dan jumlah orang di pulau tersebut, bahkan hewan-hewan sekalipun Enel bisa tahu gitu dalam skala pulau. Tetapi di sini si Enel menggunakan goro-goronomi gitu, petir, dan petirnya dialirin sama hakinya. Jadi satu pulau bisa dilihat sama si Enel.
Dan si Enel juga disebutnya kekuatan Haki Kenbunnya itu disebutnya teh mantra. Ya zaman dulu mah belum ada Haki Kenbun, Haki Buso, Haki Hosoku Haki belum ada gitu. Dan disebutnya sama si Enel teh Haki Kenbun tersebutnya adalah mantra. Tapi sejauh ini si Enel juga adalah salah satu yang terbaik gitu menurut saya. Dan si Luffy dan si Zoro juga salah satu pengguna Haki Kenbun ya. Pernah juga diperlihatkan adegan di mana si Zoro ini lagi tidur, terus ada panah nggak tahu apa serangan gitu yang datang ke si Zoro yang lagi tidur, dan si Zoro pun sadar gitu bahwa ada serangan padahal lagi tidur. Ini membuktikan bahwa Haki si Zoro ini selalu aktif bahkan lagi tidur sekalipun. Sepertinya si Akagami, si Shirohige juga kayak gitu kalau orang-orang kuat. Terus si Koby juga adalah salah satu pengguna Rokushiki dan Haki juga. Tapi di sininya si Koby teh adalah salah satu pengguna Haki Kenbun terbaik, bukan terkuat tapi salah satu pengguna yang terbaik ya menurut saya mah. Dan yang berikutnya adalah si Fujitora. Nah ini si Fujitora kan gak bisa melihat gitu si Fujitora, tapi bisa merasakan dan bisa tahu musuh ada di mana aja dan melawan mereka semua. Otomatis kan kekuatannya berada pada level yang tinggi gitu penggunaan Haki Kenbun. Karena Haki Kenbunnya nggak main-main, nggak lihat gitu. Si Fujitora kan buta gitu. Waktu permainan judi juga di Dressrosa sebenarnya si Fujitora tahu gitu bahwa si Fujitora teh menang gitu, tapi dilicikan gitunya si Fujitora teh kalah sampai si Luffy berbicara bahwa si Fujitora ini menang. Padahal di sisi lain si Fujitora juga tahu bahwa hal tersebut si Fujitora menang. Tapi sejauh ini mah yang terbaik ya, bukan yang terkuat menurut saya masih Fujitora. Kalau misalkan yang terbaik gitu memiliki Haki Kenbun. Tapi jangan dipercayalah omongan saya, kalian juga punya pendapat dan masih banyak juga gitu orang-orang yang selain yang saya sebutkan memiliki Haki terbaik gitu, Haki Kenbun lah khususnya dari Haki Kenbun. Tapi ini mah cuman hiburan lah ya untuk mengisi waktu kalian. Jangan terlalu serius sama saya mah. Ada channel ini mah channel ngobrol One Piece Indonesia. Sebat seduh sebat udut seduhnya eta kopi ngopi bari udut gitu ya. Dan ngopi juga ngobrol One Piece Indonesia. Ya itu mah cuma buat mengisi waktu. Orang lain ngebahas apa, saya ngebahas apa. Kalau misalkan saya ada salah, tulis aja salah. Kalau misalkan kalian punya pendapat, tulis aja pendapat kalian. Kalau komentar jangan ragu sama saya mah. Kalau misalkan saya salah, tulis aja salah ya. Soalnya kan kritik atau masukan itu menjadikan kita menjadi lebih baik gitu. Saya mah tidak anti komentar. Mau dihujat juga terserah. Saya mah dari kecil juga udah dihujat, dibully ya. Hirup susah sare dina kandang domba geus pernah saya mah hirup teboga sepatu sakola, teboga sepatu tara di bekelan geus pernah ngasaan dahar endog hiji ku opatan geus ngasaan kolot ka talian ku hutang geus nyobaan. Jadi mau kalian bully kayak gimana mau teurak ke saya mah gitu, tapi akan menjadikan saya menjadi lebih baik gitu. Omongan kalian tuh menjadikan saya lebih baik gitu ya. Ya itu membuat mengisi waktu aja ya, banyak sekali yang tidak disebutkan ini nambahin sok aja lah mau nambahin mah ya. Ya udahlah, salam sejahtera, wanginya kentut, ayu ting ting, goodbye, dadah.